Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Siapakah iblis itu? Dulunya iblis itu tergolong malaikat yang sangat taat dan rajin beribadah. Hanya saja karena satu insiden iblis banting setir menjadi makhluk yang terkutuk. Insiden apakah itu? Yakni insiden terkait berupa fakta tentang kesombongan iblis. Allah isyaratkan dalam surat Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, maka mereka semua bersujud kecuali iblis. Ia termasuk golongan orang yang sombong lagi kafir. Singkat cerita, setelah iblis menjadi makhluk yang terkutuk lalu mendapat jaminan berupa masuknya ia ke dalam neraka, iblis minta agar hukumannya diperpanjang, ditunda hingga hari kebangkitan kelak untuk melakukan satu pekerjaan saja. Apakah itu? Yakni adalah untuk menyesatkan umat manusia. Buat apa? Tentu supaya manusia-manusia tersebut bisa menemaninya masuk neraka. Allah pun menyetujuinya sehingga iblis menjadi senang bukan kepalang. Langsung saja, apa saja taktik iblis dalam menyesatkan umat manusia? Penjelasan simpelnya begini. Supaya bisa menyesatkan umat manusia, maka pertama-tama iblis harus bisa masuk ke dalam hati manusia. Barulah setelah itu iblis bisa mempengaruhi manusia sesukanya. Lantas bagaimana cara iblis supaya bisa masuk ke dalam hati manusia? Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Berikut 6 taktik iblis supaya bisa masuk ke dalam hati manusia. Taktik pertama, iblis akan datang dengan perkataan, kafirlah kamu. Jika berhasil, orang yang korbannya menjadi kafir, iblis akan pergi karena ia sudah bisa masuk ke dalam hati korbannya. Taktik kedua, iblis akan datang dengan berbagai perbuatan bid'ah, terutama jika korbannya adalah orang yang senang beribadah, lagi bersemangat. Jika berhasil, korbannya menjadi pelaku bid'ah, iblis akan pergi karena ia sudah bisa masuk ke dalam hati korbannya. Taktik ketiga, iblis akan datang dengan berbagai kabair alias dosa besar. Jika berhasil, korbannya telah terhasut untuk melakukannya, iblis akan pergi karena ia sudah bisa masuk ke dalam hati korbannya. Taktik keempat, iblis akan datang dengan berbagai dosa kecil, seraya membujuk korbannya agar melakukannya secara terus-menerus. Jika berhasil, korbannya menuruti kemauan si iblis, maka iblis akan tenang lalu pergi karena ia sudah bisa masuk dalam hati korbannya. Taktik kelima, iblis akan datang dengan berbagai perbuatan mubah yang membuang-buang waktu. Contoh, catur, leha-leha, dan lain sebagainya. Jika berhasil, iblis akan pergi karena ia sudah bisa berhasil memasuki hati korbannya. Taktik keenam, iblis akan datang dengan membujuk agar korbannya melakukan amalan-amalan yang pahalanya lebih kecil. Contoh, menyingkirkan duri dari jalanan ketimbang salat duha, dan lain sebagainya. Jika berhasil, iblis akan pergi karena ia sudah bisa memasuki hati korbannya. Lantas, kemanakah ia pergi setelah itu? Tentu saja ia akan pergi untuk menyesatkan orang lain, yakni untuk memasuki hati orang lain tersebut, karena ia sudah bisa membuat pintu belakang di hati korbannya, sehingga ia bisa masuk ke sana sewaktu-waktu perlu. Pertanyaannya, di manakah level hati kita di hadapan iblis tersebut? Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.